Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Bagian 33, sesudah tahun duka cita. Pada tahun berikutnya, setelah tahun berduka cita, ibadah haji jatuh pada awal bulan Juni, pada saat perayaan Kurban. Nabi pergi ke lembah Mina, tempat para jemaah berkemah selama 5 hari. Seperti biasanya, selama beberapa tahun beliau mengunjungi berbagai kelompok jemaah yang berkemah dan mendakwahkan ajarannya kepada siapa yang ingin mendengarkannya. Beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran seolah-olah beliau merasa digerakkan untuk membacanya. Tempat terdekat dari Mina ke Mekah adalah Aqabah, daerah menanjak dari lembah menuju bukit-bukit mengarah ke kota suci. Pada tahun ini, di Aqabah beliau mendatangi 6 orang suku Khazraj, Yastrib. Beliau tidak kenal ke-6 orang itu, tetapi mereka semua telah mendengar tentang diri beliau dan kenabiannya. Setelah memperkenalkan diri, mereka sangat terpesona. Mereka dengan tekun mendengarkan beliau. Masing-masing sudah terbiasa mendapatkan ancaman dari lingkungan mereka, kaum Yahudi Yastrib. Seorang nabi kini telah diutus. Kita akan mengikutinya dan akan membunuhnya seperti dibunuhnya Ad dan Iram. Setelah Nabi selesai berbicara, mereka berkata satu sama lain, "Sungguh, orang ini adalah nabi yang akan datang kepada kita seperti yang dijanjikan orang-orang Yahudi. Jangan sampai mereka menemuinya pertama kali." Kemudian, setelah 1-2 pertanyaan diajukan dan kemudian dijawab, ke-6 orang itu masing-masing bersaksi akan kebenaran ajaran Nabi dan berjanji akan menunaikan ajaran yang diperintahkan kepada mereka. "Kami telah meninggalkan kaum kami," kata mereka, "karena mereka telah tercabik-cabik oleh kejahatan dan permusuhan. Mudah-mudahan Allah akan menyatukan mereka melalui dirimu. Sekarang kami akan pergi mengajak mereka untuk menerima agamamu seperti kami. Jika Allah mempersatukan mereka karenamu, maka tidak ada orang yang lebih mulia daripada dirimu." Nabi selalu mengunjungi Abu Bakar di rumahnya yang terletak di antara pemukiman Bani Jum'ah. Kunjungan-kunjungan ini merupakan kenangan masa kecil Aisyah, putri termuda Abu Bakar. Ia tidak ingat kapan ayah dan ibunya menjadi muslim dan saat-saat ketika Nabi tidak setiap hari mengunjungi mereka. Sepanjang tahun yang sama, saat disusul kematian Khadijah, Nabi bermimpi melihat seorang lelaki membawa seorang wanita mengenakan kerudung sutra. Lelaki itu berkata, "Ini adalah istrimu." Maka bukalah ia. Nabi menyingkap sutra itu dan ternyata Aisyah. Namun Aisyah baru berumur 6 tahun, sedangkan beliau telah berusia 50. Sedangkan beliau telah berusia lebih dari 50 tahun. Lagi pula, Abu Bakar telah menjanjikan Aisyah kepada Mutim untuk anaknya, Jubair. Nabi hanya berkata kepada dirinya sendiri, jika ini berasal dari Allah, dia akan mewujudkannya. Beberapa malam kemudian, beliau bermimpi malaikat membawakan sosok berbusana sutra yang sama. Kali ini beliaulah yang berkata kepada malaikat, "Tunjukkanlah kepadaku." Malaikat menyingkap sutra itu dan lagi-lagi Aisyah. Nabi kembali berkata, jika ini berasal dari Allah, maka dia akan mewujudkannya. Mimpi itu belum diceritakan kepada siapapun, termaksud kepada Abu Bakar. Namun, kini datang penegasan yang ketiga kalinya dalam bentuk yang berbeda. "Kaulah istri Utsman ibnu Mas'um." Sangat perhatian terhadap berbagai kebutuhan rumah tangga Nabi sejak kematian Khadijah. Suatu hari, ketika berada di rumah beliau, ia menyarankan agar beliau menikah. Ketika beliau menanyakan siapa yang mesti ia nikahi, Kaulah menjawab, "Aisyah putri Abu Bakar atau Saudah putri Zamah."
Saudah, sepupu dan saudara tiri Suhail, sekarang janda, berumur sekitar 30 tahun. Suami pertamanya, Sakran, saudara Suhail, membawanya ke Abisinia dan mereka termasuk yang pertama kembali ke Mekah. Tidak lama setelah kembali, Sakran meninggal dunia. Nabi menyuruh Kaulah untuk mengatur pernikahannya dengan kedua calon mempelai wanita yang ia usulkan itu. Saudah menjawab, "Aku melayanimu, wahai Rasulullah." Nabi kembali menjawab, "Ajukanlah seorang lelaki dari kaummu yang menjadi wali nikahmu." Ia memilih saudara iparnya Hatib, yang saat itu juga telah kembali dari Abisinia. Hatib menyerahkan Saudah untuk dinikahi Nabi. Pada saat yang sama, Abu Bakar mendekati Mut'im. Ia dapat dibujuk tanpa kesulitan agar membatalkan pernikahan Aisyah dengan anaknya. Beberapa bulan setelah pernikahan Saudah, Aisyah juga menjadi istri Nabi melalui sebuah akad nikah antara beliau dan ayahnya, sementara Aisyah sendiri tidak hadir. Sesudah itu menuturkan bahwa dirinya baru pertama kali menyadari statusnya ketika satu hari ia sedang bermain dengan teman-temannya di luar. Tidak jauh dari rumahnya, ibunya memanggil dan menuntunnya masuk. Dikatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh lagi keluar rumah untuk bermain, tetapi teman-temannya lah yang harus mendatanginya. Aisyah tidak dapat memperkirakan alasannya karena ibunya tidak segera memberitahukan bahwa dirinya telah menikah. Selain harus bermain di halaman dan bukannya di jalan, kehidupannya berlanjut seperti sebelumnya. Pada waktu itu, Abu Bakar memutuskan untuk membangun sebuah masjid kecil di depan rumahnya. Masjid itu dikelilingi oleh dinding, tetapi terbuka ke langit tanpa atap. Ia sholat dan membaca Al-Quran di tempat itu. Namun, dinding-dindingnya tidak cukup tinggi hingga dapat dilihat oleh orang yang lalu lalang. Sejumlah orang seringkali berdiri dan mendengarkan bacaannya. Mereka juga dapat melihat penghormatan Abu Bakar terhadap kitab yang diwahyukan itu, yang membuatnya begitu terhanyut. Umayyah khawatir jumlah pengikut Abu Bakar akan terus bertambah. Maka, atas permintaannya, para pemimpin Quraisy mengirimkan delegasi kepada Ibnu al-Dawgunah, mengingatkan apa yang telah mereka katakan pada awal-awal perlindungannya itu. Mereka juga menegurnya bahwa dinding masjid Abu Bakar tidak cukup dijadikan bagian dari rumahnya. Jika ia ingin menyembah Tuhannya di dalam ruangan, biarkan dia melakukannya, kata mereka. Namun jika ia melakukannya secara terbuka, maka lepaskan ia dari perlindunganmu. Namun Abu Bakar tidak mau membongkar masjidnya. Ia secara resmi mencabut perlindungan dari Ibnu al-Dugunah. "Aku berada dalam perlindungan Allah," tuturnya. Pada hari yang sama, Nabi memberitahu Abu Bakar dan para sahabatnya yang lain, "Aku telah ditunjukkan tempat hijrah kalian. Aku melihat sebuah lahan yang subur, kayak pohon kurma, berada di antara dua jalur batu-batu hitam.